Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Fitriani dari SMP Negeri 1 Sampanahan. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, baik, dan selalu mendapat hidayah dari Allah. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah. Nah, jadi kenapa kita perlu mempelajari kitab-kitab Allah? Karena memang manusia itu diciptakan Allah sudah diberi akal dan juga nafsu. Nah, maka dari itu untuk mengendalikan itu semua, maka dibutuhkanlah sebuah kitab untuk menjadi pedoman dan petunjuk kita untuk menjalani hidup di dunia dan juga selamat di akhirat. Baiklah, akan langsung saja kita share screen-nya ya. Nah, jadi ini adalah judul dari materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran. Yang selanjutnya adalah capaian pembelajaran apa yang ingin kita capai hari ini. Jadi peserta didik itu mendalami 6 rukun iman. Salah satunya adalah meyakini kitab-kitab Allah ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki rasa ingin tahu, mencintai Al-Quran. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran. Oke, yang selanjutnya, apa itu iman kepada Allah? Apa itu iman kepada Allah? Kemudian iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan juga tunduk. Nah, sedangkan secara istilah yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, jadi iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian kitab apa saja yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi dan para Rasulnya. Jadi yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selain kitab-kitab ini, ada juga kitab yang berupa suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Oke, yang selanjutnya, mengapa manusia membutuhkan kitab? Kenapa? Kenapa manusia itu membutuhkan kitab? Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi di awal, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dibekali dengan akal dan juga nafsu, sehingga membutuhkan pedoman, petunjuk hidup yang bisa dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, mungkin kalau kitab-kitab sebelumnya bisa kita pelajari juga isinya, tapi di sini yang akan lebih saya uraikan adalah tentang isi Al-Quran itu sendiri. Jadi isi Al-Quran itu apa saja? Nah, yang pertama adalah akidah yang lurus. Jadi di dalam Al-Quran itu, di situ adalah akidah yang lurus. Sebenarnya semua kitab-kitab Allah itu tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi semua kitab itu tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, isi Al-Quran itu adalah akhlak dan juga budi pekerti. Yang ketiga adalah ibadah sohihah. Di mana di dalam Al-Quran itu, di situ Allah menjelaskan ibadah yang sohihah itu seperti apa, yang diperjelas lagi dengan
hadis Nabi. Nah, kemudian yang keempat, isi Al-Quran juga mengandung muamalah atau tata cara berhubungan atau hidup bersosial dengan masyarakat. Kemudian di Al-Quran juga ada tarikh atau sejarah orang-orang terdahulu. Bahkan di dalam Al-Quran ini, jadi isi Al-Quran ini adalah terdapat juga ilmu pengetahuan, kemudian sains, kemudian dan banyak lagi. Nah, jadi Al-Quran ini juga adalah menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana cara mengimani kitab Al-Quran ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi kalau dalam membaca itu mungkin apa ya, ilmu tajwidnya benar, kemudian cara membaca huruf-hurufnya dengan benar. Nah, kemudian mempelajari Al-Quran. Yang kedua itu adalah menghayati. Nah, di dalam mempelajari Al-Quran tadi, selain kita membaca, kita juga bisa mencari tafsirnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita hayati, kemudian baru kita amalkan. Nah, jadi seperti itu cara-cara kita mengimani Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati Al-Quran. Seperti apa sih sebenarnya menghormati Al-Quran itu? Jadi menghormati Al-Quran ini adalah memperlakukan Al-Quran itu dengan adab. Contohnya adalah dengan tidak menaruh sembarangan, jangan dijadikan pajangan, akan tetapi harus kita baca setiap hari untuk mengisi kekosongan di hati kita. Karena Allah itu pernah menyampaikan bahwa kalau misalkan hati kita resah, maka berzikirlah. Jadi salah satu zikir itu bisa dengan membaca Al-Quran. Nah, kemudian mencari penjelasan dari buku-buku tafsir dan ustadz ahli Al-Quran. Karena memang kalau manusia yang seperti kita, yang mungkin tidak terlalu dalam ilmu ini, maka kita membutuhkan semangat dari dalam diri untuk mencari lagi buku-buku tentang tafsir, kemudian mencari ustadz-ustadz yang ahli Al-Quran agar hati kita itu semakin mengimani kitab Al-Quran ini, semakin menumbuhkan di hati kita itu rasa cinta kita kepada Al-Quran atau ketakjuban kita dengan isi-isi atau kandungan-kandungan di dalam Al-Quran. Nah, jadi mungkin itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan kalau kita mengimani kitab Al-Quran. Nah, mungkin ini tidak bisa secara semuanya langsung bisa kita lakukan. Akan tetapi kita perlu proses. Jadi mulai sekarang kalau misalnya anak-anak harus yang pertama adalah membaca dulu, membaca. Nanti setelah membaca baru mempelajari secara pelan-pelan, belajar menghayati. Kemudian setelah dapat itu semua baru kita amalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah adab-adab terhadap Al-Quran. Jadi karena itu adalah kitab suci umat Islam yang sangat kita hormati, maka dalam membacanya pun kita juga harus punya adab-adab tertentu. Nah, jadi membaca Al-Quran itu atau mengambil mushaf itu harus dalam keadaan suci atau berwudu. Kemudian yang kedua, duduk dengan sopan dan juga tenang. Kemudian membaca dengan tartil. Jadi membaca dengan tartil itu adalah membaca dengan pelan. Pelan itu artinya sesuai dengan kaidah tajwid, panjang pendeknya, huruf-hurufnya. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa kita harus membaca dengan tartil? Agar dapat menghayati setiap ayat-ayat yang kita baca. Mungkin kalau misalnya kita belum mengerti artinya, paling tidak kita bisa menenangkan hati kita. Nah, setelah kita mau lagi mencari atau menghayati, nah mungkin kita harus mencari lagi tafsirnya. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh Al-Quran ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan hari ini.
Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi muslim atau orang yang bisa mencintai Al-Qur'an, kemudian kita bisa menerapkan dalam keseharian kita itu adalah membaca Al-Qur'an. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.